Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, kita sudah kedatangan Somers dan sudah resmi kemarin. Dan siapa lagi nih yang akan datang sahabat Bob? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Somers begitu senangnya datang ke Inter. Dan kiper kedua seperti di video gue sebelumnya itu adalah Audero yang masih berdarah Indonesia. Bapaknya orang Indonesia, ibunya orang Itali. Dan Audero akan menjalani tes medis hari ini sahabat Bob. Dan harusnya kalau misalnya Audero tidak datang, rencana Inter adalah Bento ya. Kita sama-sama tahu Bento itu ternyata banyak sekali sahabat Bung Bob yang berkomentar hebat banget kakinya, refleksnya. Ya nih gue cantumin video-videonya dia, bagaimana dia bisa menyelamatkan penalti, bagaimana refleks dia ini bagus. Dan bahkan kalau menurut gue Somers juga ya, dengan usia 34 tahun refleksnya juga masih kayak anak muda. Dan gue juga ada video-videonya Somers gitu loh. Nah sebenarnya menurut gue ya, Somers dengan Bento ini bisa menjadi antara senior dengan junior, itu bisa banyak belajar. Tapi nggak masalah, akhirnya Audero yang datang ke Inter dan kemungkinan besar Bento akan datang musim depan. Karena memang kita sama tahu ya, Bento ini tidak mau dijual oleh klubnya. Dan musim depan Inter harus mengikat dari sekarang. Bagaimana caranya? Ya kita serahin ke Opa Marotta dan Ausilio. Karena jujur gue Bento ini luar biasa ya. Kenapa? Ini harapan kita karena kiper Brazil, apalagi ya seperti di video-video gue sebelumnya, bahwa Bento ini adalah salah satu yang bisa menjadi penerusnya Julio Cesar. Semoga sahabat Bob, kita sekarang menikmati dulu Somers dan hari ini akan datang si Audero. Ya kita nikmati ini dulu sahabat Bob. Yang paling penting adalah berterima kasih ke manajemen yang sudah bekerja keras untuk mendatangkan pemain-pemain hebat ke Inter. Terus ini yang paling intens sekarang adalah Arsenal benar-benar dapat telepon terus dari Inter ya untuk menanyakan tentang Balogun. Walaupun seperti di video gue sebelumnya, Balogun sudah ditawar oleh Monaco dan Arsenal menolak 30 juta. Nah, dengan intensitasnya Inter terhadap Arsenal kali ini, Inter berharap ada diskon. Walaupun Inter mendapatkan harga 35 juta, ya mungkin bonus, terus hak dapat persenan kembali gitu loh. Kita akan melihat lah. Tapi kayaknya kalau melihat gerak-geriknya ya, ini sudah mulai melunak gitu loh Arsenalnya. Karena si pemain sudah bikin kode ya. Video Ronaldo, ulang tahun Thuram, terus dia juga kemarin ada Somers. Jadi ini luar biasa, keinginan dia hanya untuk Inter. Semoga lah kalau memang akhirnya deal antara Inter dengan Arsenal itu akan lebih baik. Tapi kalau misal akhirnya nggak deal, apa? Inter juga serius dengan Taremi ya, yang kemarin gue bilang Tarmizi ya, oh itu tetangga gue gitu loh ya. Taremi ini bagus ya, bahkan kita melihat penampilan dia waktu melawan Inter, terus dia di Liga Championnya juga luar biasa, di Liga Portugal juga luar biasa. Tapi menurut gue ini udah veteran ya, usianya 31 tahun ya, hampir sama lah kayak Lukaku gitu loh, dan harganya 30 juta menurut gue terlalu mahal. Tapi kita lihatlah seperti apa Inter bisa menurunkan harganya si Taremi atau Inter tetap fokus dengan Balogun. Bahkan kita sama-sama tahu ada Beto dan bahkan sekarang mencuat Zapata. Bahkan untuk penyerang keempat Inter juga memasukin Sanchez seperti yang berita-berita kemarin-kemarin itu sahabat Bob. Jadi kita akan lihatlah siapa Taremi atau siapa. Nah, kita langsung mendapatkan wawancara pakar dan yang langsung dari sumbernya. Direktur olahraga Inter, Ausilio, dia bilang gini, Balogun sebuah peluang, tapi bukan hanya pemain yang kami incar. Nah, ini kan artinya Inter tidak hanya mengincar Balogun. Nah, itu
Kan banyak yang bilang, wah Inter disalip, Inter ini. Semua yang namanya manajemen, apalagi Ausilio, mereka sudah punya rencana cadangan. Gak mungkin mereka hanya mengejar satu pemain aja, terus akhirnya diambil, itu gak mungkin. Jadi mereka benar-benar menyiapkan gitu loh. Nah, sementara itu Direktur Olahraga Inter tidak menyangkal ketertarikan klub kepada Balogun. Namun dia menegaskan bahwa Balogun hanyalah salah satu dari sekian banyak pilihan bagi klub. Kami sedang mencari seseorang yang bisa mencetak gol, kata si Ausilio diwawancara oleh Sport Mediaset. Balogun dia salah satu peluang besar di pasar, namun dia bukan satu-satu untuk kami. Terus bagaimana dengan Lukaku? Saya tidak tertarik ya. Inter memutuskan meninggalkan pengejaran terhadap Lukaku, kita sudah sama-sama tahu. Jadi Ausilio hanya fokus kepada Inter dan bukan bicara lagi tentang Lukaku. Semoga Ausilio benar-benar bisa memperkuat Inter, memperkuat dengan mendatangkan pemain-pemain yang sesuai dengan keinginan pelatih. Terus untuk si Filip Stankovic juga akan bergabung dengan Sampdoria. Padahal bapaknya kemarin pelatih di sana, sekarang diambil alih oleh Andre Pirlo ya. Dan di sini negosiasinya kemarin tuh agak nyangkut, ternyata akhirnya disetujui. Jadi si Sampdoria minta opsi membeli. Jadi Inter mengizinkan, tetapi Inter mempunyai hak untuk membeli kembali. Jadi artinya dia tidak akan lepas walaupun nanti dia di Sampdoria benar-benar gacor dan dia bisa menjadi pemain utama dan bisa menunjukkan kualitasnya, Inter bisa menarik kembali ya. Semoga aja sahabat Bob, dan berita baik buat kita yang kita tunggu-tunggu juga ya. Selain Sommer ternyata ya Samardzic juga akan datang besok ya. Hari ini Audero, besok Samardzic akan datang untuk tes medis. Semua sudah clear. Fabian juga hari ini akan tes medis di Udinese. Jadi semuanya komplit sudah ya. Besok kita akan peresmikan Samardzic dan juga Fabian untuk Udinese. Semoga sahabat Bob semakin bersinar Inzaghi dengan pemain-pemain yang baru akan datang. Dan juga nanti akan ada pertandingan Inter melawan Salzburg. Semoga nanti Inter juga bisa menunjukkan kualitasnya seperti Inter menunjukkan kualitasnya waktu melawan PSG ya. Nanti kita akan lihat jam berapa pertandingannya. Yang jelas ini adalah pemanasan sebelum memulai musim yang baru. Nah, kita berbicara striker, berbicara kiper, berbicara gelandang, tapi sekarang kita berbicara tentang back ya. Ternyata Inter tetap mengejar para back untuk menggantikan Skriniar. Nah, ternyata si Hotspur terbuka untuk mengirimkan back si Tanganga ya. Tanganga ini ke Inter dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli. Jadi kalau misalnya Inter tidak bisa mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan, nah si Tanganga ini kan juga pernah diincar Inter. Nah sekarang Hotspur mau meminjamkan ke Inter. Nah sekarang bola ada di Inter. Sama kayak Demiral, tapi Demiral tadi gue baca juga diincar oleh Nottingham ya dari Inggris, kurang lebih 20 juta ya, bisa aja dia ke Inter. Tapi nggak apa-apa, lebih baik si Demiral nggak masuk ke Inter. Nah kalau Tanganga masuk nih oke nih sahabat Bob ya. Jadi kita akan lebih banyak pilihan gitu loh. Nah ini sedikit komentar dari mantan penjaga gawang Swiss ya, Pascal Zuberbuiher ya, berbicara di depan mikrofon 20 Minuten ya, mengambil kesempatan untuk mengomentari kedatangan Sommers ke Inter. Saya senang untuk Jan. Sama sekali bukan kesalahan untuk meninggalkan Bayern Munchen. Jelas ada kritik untuk transfer, tapi ini adalah bagian dari permainan dia bermain. Memenangkan Scudetto dan sekarang bisa pindah ke Serie A. Saya sangat senang untuk dia yang membuat pilihan yang jelas. Italia adalah negara yang akan membuatnya bagus. Inter adalah klub super. Mereka memiliki stadion yang besar dan saya yakin mereka tidak sabar untuk menghadapi tantangan baru.
Mereka akan memulai sebagai nomor satu, tetapi mereka harus pantas mendapatkan kepemilikan di lapangan. Semoga Somers benar-benar bisa menunjukkan kualitasnya. Jadi ini refleksnya juga sangat bagus. Kita tunggu aja. Nah, terus satu lagi sahabat Bob, ternyata untuk ini resmi ya, San Siro tidak dapat dihancurkan. Otomatis ya memang Inter dan Milan memang sudah punya rencana stadion masing-masing. Ya kemungkinan San Siro ini memang tidak boleh dihancurin karena ini sebagai sejarah ya. Jadi secara resmi sudah tidak boleh dirubuhin. Jadi ya harus keluar tuh Inter sama Milan dari sana gitu loh sahabat Bob. Jadi semoga. Nah terus selain kita Tanganga, kita berbicara sedikit ya, memang Inter tetap ya selain Balogun tetap intensitasnya untuk Tomiyasu ya. Tomiyasu ini kita sama-sama tahu ya, Inzaghi sangat meminati karena memang dia sudah menunjukkan penampilan yang terbaik waktu di Bolonya. Terus juga kalau Chalobah ini juga backnya Chelsea, karena Chelsea sudah mendapatkan ekseldisasi dari Monaco gitu loh. Jadi kemungkinan Chalobah ini datang ini juga masih ada potensi besar. Tapi kalau dijual, Chelsea mintanya 30 juta. Ini harga pemain gila-gilaan kalau menurut gua ya. Tapi kita akan lihatlah siapa sih sebenarnya yang akan menjadi back Inter untuk musim depan. Tapi yang paling menarik adalah Inter walaupun udah mendapatkan Samardzic tetap aja masih mengincar yang namanya Khéphren Thuram. Ini adiknya Thuram, jadi Inter mungkin kepengen adiknya Thuram join ke Inter, jadi mereka bisa reunian beradik kakak ya. Ini juga pemain bagus ya, pemain masih muda 21 tahun dan banyak yang mengincar ya. Salah satu adalah Juventus, PSG, Liverpool gitu loh. Apa mungkin Inter mendapatkan ya? Kalau menurut gua sih sah-sah aja gitu, tapi kita udah terlalu banyak gelandang. Tapi ya yang namanya berita, yang namanya rumor kan ada aja. Tapi kita akan lihat lah, mungkin untuk musim depan atau apa kita lihat lah. Jadi yang penting adiknya Thuram ini memang bagus sahabat Bob. Sebagai gelandang memang bagus. Jadi dia juga bermain di timnas usia 21 tahun. Ya kita lihat lah apa dia akan menyusul abangnya. Kita tunggu aja sahabat Bob ya. Nah terus mantan presiden Inter juga memprediksi Inter favorit gelar juara gelar Serie A jika mendatangkan striker. Ya Moratti ini adalah fans seumur hidup ya. Menurut dia, kami masih perlu merekrut seorang striker. Kami bisa bekerja untuk memasukkan satu orang. Namun begitu kami menandatanganinya, saya pikir adalah favorit. Mengenai Yann Somers, Moratti mengatakan, sejujurnya saya tidak bisa mengatakan banyak tentang dia, tapi saya memang melihatnya beberapa waktu lalu dan dia terlihat sangat baik. Terus bagaimana pandangan dia tentang Lautaro Martinez? Ya, dia pasti memiliki karakter seorang kapten. Dia akan memimpin Inter untuk menjadi luar biasa. Sahabat Bob, kita menunggu Balogun, Taremi, siapa lagi? Zapata, Sanchez, Tanganga lah, si Tomiyasu lah, terus siapa lagi? Ya, kalau kiper udah beres, ya kita akan tunggulah sahabat Bob. Nih gebrakan-gebrakan Inter, Audero, si Samardzic akan tes medis, dan kita menunggu striker dan back. Semoga dalam minggu ini bisa kelar, jadi Inter bisa fokus, dan nanti malam kita akan melihat pertandingan Inter melawan Salzburg sahabat Bob. Yang penting tetap semangat dan Inter menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.